wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasanuddin dengan nomor 2650062. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 6 kita tentang polymorphism. Nah, di sini kita ada 3 kelas. Nah, saya akan membahas dulu. Di sini kita dikasih tugas sama dosen. Kita tugas yaitu yang ada di slide slide 6, 10, 8, dan 14. Nah, kita bahas dulu slide 6 dulu. Slide 8. Kita bahas dulu slide 8 paling atas. Nah, di sini ada pertama ada kelas harimau, yang kedua ada kelas singa, kemudian yang ketiga ada kelas poli. Nah, pertama kita bahas dulu kelas harimaunya. Nah, di kelas harimau ini ada method void atau function void, di mana itu yang berisikan harimau makan. Kemudian ada method kedua, function kedua yaitu berburu. Itu isinya itu harimau berburu. Nah, yang di kelas kedua itu kelas singanya. Di kelas singa ini sama, ada void makan, singa makan, dan singa ada function void berburu, singa berburu. Nah, kita akan bahas di ini. Oke, kita kecilin dulu. Nah, kita bahas dulu yang ini. Kita akan bahas tentang kelas mainnya, yaitu kelas poly, yang dimana ada metode static void coba dengan parameter singa. Kita ambil singa yang ini. Nah, kita pertama ambil parameter singa, kemudian ada x sebagai variabelnya, x buat makan. Nah, makan ini kita ambil dari function ini atau metode void makan. Kemudian berburu kita ambil juga di sini dari metode void berburu. Kemudian di sini ada static void coba dari harimau. Parameternya harimau kita ambil dari kelas harimau. Dan ada variabelnya juga x sama. Kemudian di sini ada rumahnya x, kemudian variabelnya ini parameternya, kemudian makan ini metodenya kita panggil. Nah, di sini ada public static void mainnya, proses pencetakannya, proses outputnya. Nah, di sini singa ini singa nama kelas, kemudian ada s ini sama variabel, jadi singa s atau itu bisa disebut juga singa ini kita artikan sebagai tipe dari s ini variabelnya. Kemudian new singa atau singa ini kita lambangkan dengan s, kemudian kita buat new singa. Ini variabel untuk menampung nilai dari singa. Kemudian harimau sama. Nah, coba ini ada metode yang di atas ini, coba s. Nah, yang tadi yang saya bilang, s ini sebagai penampung nilai singa. Ini singa, jadi yang ini kita ambil ini singanya, jadi dia akan menampung output yang ada di sini. Output yang di sini itu yang ada di sini, singa ini. Nah, ini. Kemudian di coba H juga sama, dia hanya ini mengambil metode yang ini harimau, yang ini dan yang ini ambil dari harimau. Oke, kita coba running proses ini. Kita running dulu. Apa tadi di close? Oke, nah di sini ada tampil. Nah, singa makan, singa berburu, harimau makan, dan harimau punah. Seperti sebelah tadi, teman tadi ini di kelas mainnya. Nah,
singa S. S ini sebagai variabel untuk menampung nilai dari singa. Kita deklarasikan di new singa. Nah, ini kelasnya. Nah, oke. Jadi nilai yang ada di sini kelas singa kita akan tampung di variabel S. Kemudian coba kita panggil metode dari static void. Nih, kan S di S singa, di kelas singa itu kan isinya mana? Isinya ini singa makan dan singa berburu. Nah, di sini ada harimau. Di kelas harimau ada harimau makan dan harimau berburu. Cara kerjanya seperti itu. Jadi kita deklarasi membuat kelas yang akan kita panggil, kemudian di sini di kelas mainnya kita buat static void coba atau method. Kemudian ada parameter singa, X sebagai penampung variabelnya, X sebagai variabel penampung nilai singa, kemudian X nya ini kita makan, ini bisa dot makan. Nah, makan ini kita ambil di kelas makannya sini. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke slide ke 10. Wow, ini agak banyak. Laptopnya ya. Bentar. Oke, buka. Oke, ini chapternya. Oke, sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita bagi. Oke, kita bahas ke satu dulu di kelas hewan. Nah, hewan kita bahas dulu hewannya. Di kelas hewan. Nah, hewan ini kita jadikan sebagai parent kelasnya. Nah, kita sekarang membahas tentang parent class. Parent class itu bisa juga ini sama-sama dengan inheritance atau pewarisan. Nah, di hewan ini adalah parent class-nya, kemudian singa adalah subclass atau child class-nya. Jadi setiap ada parent class dan child class. Nah, parent class itu tidak mewarisi dari child class, tetapi child class itu yang mewarisi dari parent class. Oke. Di sini ada void makan atau metode makan yang bersihkan hewan makan berburu, void berburu, hewan berburu. Oke. Di sini ada public class singa juga. Di sini ada hewan, void hewan makan, singa makan. Terus kemudian di sini ada singa berburu. Oke, kita ke mana? Harimau. Set. Oke. Tekan sini. Kenapa ini hilang satu? Hewan. Oke, sekarang kita harimau. Harimau juga sama, harimau extend hewan, extend ini untuk menghubungkan memanggil dari parent class-nya, hewan sama tadi. Kemudian ada, nah di sini ada set. Nah di sini ada superclass atau parent class-nya, nama objek, kemudian sama dengan new subclass. Di sini di kelas main yang pertama, di sini ada static void coba hewan X, kemudian X-nya itu adalah X ini variabel untuk menyimpan nama hewan,
makan dan berburu untuk seperti yang saya pertama awal tadi. Kemudian sini ada hewan. Hewan ini adalah parent kelasnya. Kemudian X itu nama objek. Nah, S sama H ini kita jadikan sebagai nama objek Y. HS ini objek untuk menampung nilai hewan dari hewan-hewan dari parent kelasnya. Kemudian new singa. Nah, singa ini kita jadikan sebagai new subclass atau kita panggil dari subclassnya. Ini kan hewan ini dari parent class. Nah, singa dan harimau ini itu child class atau subclassnya. Di sini ada coba S. S ini objek, kita ambil objek dari sini. Jadi yang dicoba pertama ini akan menampilkan data dari kelas singa. Kemudian yang kedua, coba H ini akan menampilkan data harimau. Oke, kita coba running. Launching program. Kan singa berburu dan harimau makan, harimau bermain. Outputnya sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi, cuman yang tadi itu menggunakan polymorphism. Sedang sini menggunakan polymorphism, tapi dia lebih ke extend atau pewarisan. Oke. Cerangnya itu sama, kemudian kita tes lagi di sini yang menggunakan array sebagai penampung datanya. Nah, di sini kan ada static void metodenya, kemudian kita coba sama hewan sama seperti ini. Nah, tapi yang bikin beda di public staticnya hewan, kemudian ada array hwn sebagai objek dari hewan, kemudian new singa, new harimau. Nah, di sini kan kita deklarasikan dua kali dan menggunakan dua objek. Ini S dan H, sedangkan di sini hanya satu objeknya yaitu HWN. Tetapi di sini menggunakan array. Jadi di indeks pertama, indeks 0 ada new singa, kelas subkelas singa. Kemudian di indeks 1 ada subkelas harimau. Nah, jadi di sini panggilnya tinggal coba, kemudian kita panggil ini atau cobanya hwn objek dari sini, terus kemudian array ke 0. Nah, array ke 0 adalah singa. Oke, kita coba running, pasti hasilnya sama saja. Kan sama saja dengan tadi. Nah, ini singa berburu, singa makan, singa berburu. Juga set sama. Klik. Jadi di sini perbedaannya hanya menggunakan array yang dideklarasikan, kemudian pemanggilannya kita menggunakan indeks yang pertama, indeks 0 dan indeks 1. Sedangkan di sini kita panggil adalah objek, nama objeknya. Hanya saja. Kemudian kita ke slide 14. Oke. 14-nya sorry udah ngantuk, udah malam. Oke, kita buka sini dosen, ada lemans, ada manusia server, tani, untuk yang petani kita bongkar ke sini. Oke, petani kita bongkar, petani server. Dan kita masuk ke dosen. Oke. Sini kita ada kelas dosen dan ada kelas petani. Nah, di sini kita pakai public interface. Saya akan jelaskan sini tentang
public interface dosen. Nah, kenapa kita pakai interface bukan public class dosen? Nah, interface ini fungsinya agar kita bisa fokus mengerjakan satu metode tanpa memikirkan perilakunya. Jadi programmer bisa santai, dan di sini juga bisa di interface ini apa namanya, pewarisan lebih dari satu pewarisan. Terus di sini juga ini untuk fungsi dari polymorphism. Nah, sini ada interface void mengajar dan sini void petani. Kemudian di sini ada manusia. Oke. Oh, ya, dipindah. Nah, sini ada manusia. Dan di sini ada petani. Nah, seperti ini. Nah, sini ada manusia, publikasi manusia, dan void mode bernapas, yang isinya di mana sistem output bernapas, kemudian ada manusia super extend manusia, implementnya dosen. Nah, ini fungsi dari interface dosen, public interface. Biar nah kita bisa extend, misalnya ini kan extend hanya paling kelasnya manusia, ini hanya manusia. Nah, tapi kita bisa menarik dua implementasi di mana dosen dan kelas interface dosen dan interface petani. Nah, di sini ada void bertani yang isinya itu sistem outprint bertani, kemudian sini ada mengajar, sistem outprintnya itu mengajar. Nah, bertani ini nanti metode petani ini kita akan masukkan di variabel di kelas petani yang nah ini petani, void petaninya. Kemudian mengajar kita masukkan di mengajarnya, kita panggil ini mengajar sama kan. Kemudian di implementasinya, nah di sini public class main implementasi. Nah, seperti ini. Jadi kita panggil static void coba dosen D. Nah, di sini objeknya. Dan D ini objek mengajar, ini kita ambil dari metode yang pertama tadi, manusia super ya. Ini mengajar. Ini masuk perkenalkan di sini. Open, close the door. Oke. Kita coba bertani, kita bertani. Nah, coba manusia, kita pakai kelas manusia bernapas. Oke, ini manusia bernapas. Oke. Jadi kita sama kelas tadi. Nah, sini kita isi manusia super asan. Nah, saya menjadikan objeknya. Kemudian new manusia supernya. Kemudian sini ada coba dosen asan. Nah, coba petani juga asan objeknya. Nah, untuk asannya ini kalian bisa ganti. Oke, kita run Java. Kan dapat ulangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, oke. Sini ada, nah ini tanda pemisah yang kita di sini. Kemudian di sini tanda bintang. Nah, ini kan bintang tadi, ini kan di sini tanda nomor di sini nih. Apa yang kita tampilkan? Nah, tampilkannya itu pas di sini bintang. Ini bintang sampai 9 kali. Nah, ini bintang. Nah, bintang. Oke. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.